Kajian hati, tenangkan hatimu. Kita masih akan menenangkan hati-hati para jamaah yang ada di Masjid Agung. Kita persilakan, ada lagi yang mau bertanya, boleh tunjuk tangan? Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina. Aku kayak sudah capek sama hidup banget Ustadz. Sebagai jadi tulang punggung di keluarga, aku bela-belain mati-matian untuk di dalam rumah itu biar di mata orang tuh biar gak selalu jelek gitu. Aku udah kerja banting tulang dari 2018 Ustadz. Kerjanya sudah 9 tahun lebih. Aku di sini umurnya 30 tahun Ustadz. Dan bahkan aku belum siap untuk menikah. Karena aku masih belum rela, belum sampai benar-benar sukses untuk membahagiakan keluarga saya Ustadz. Bahkan kayak ada yang ngomongin, kenapa sih kok belum nikah, nyari nafkah mulu, sedangkan gak pernah memikirkan hidup diri sendiri. Tapi aku pengen berbakti sama orang tua Ustadz. Aku selalu berdoa tiap malam Ustadz untuk kakak-kakakku biar supaya mendapatkan kerjaan yang baik lagi. Karena dulunya kerjanya sudah enak Ustadz, aku akuin sukses banget, sukses. Karena dulunya ada pandemi, jadi pengurangan karyawan Ustadz. Aku berkeluarga di dalam rumah itu, bersaudara 6 yang meninggal, 1 anak pertama saya, anak kelima Ustadz. Saya sampai mikir, kayak udah gak mau menikah aja Ustadz, gak apa-apa deh. Aku pengen berbakti sama orang tua. Aku ikhlas banget Ustadz. Jadi sekarang semua kebutuhan keluarga ditanggung sama Teh Wina semuanya. Sebenarnya sih kalau untuk per bulannya iya, tapi kalau untuk per harinya kayak ada rezeki, ada apa aja deh yang aku kerjain kayak di luar kerjaan. Aku gak mentingin buat self reward aku. Kalau orang zaman sekarang, para wanita di usia saya ini kayak egois. Gue gak peduli nih buat orang tua ataupun di dalam rumah istilahnya. Harus gue dulu, bukan orang tua dulu. Tapi saya gak pernah mau Ustadz. Selalu saya. Yang saya mau tanyain, saya dosa gak sih? Selalu memikirkan buat di dalam rumah dan orang tua, karena hidup saya pengen ke jalan surga Ustadz. Untuk seminggu ini aku bingung Ustadz, harus gimana lagi, ngerasa capek banget Ustadz. Bunda, untuk yang sedang berat menjalani hidup, tolong pahami 2 ayat ini. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan mungkin memberikanmu beban melebihi batas kemampuan. Kita semua diuji dengan ujian masing-masing. Dan percayalah, kenapa Allah menguji kita dengan ujian yang ada hari ini? Karena Allah tahu hati dan pundakmu kuat untuk menerima ujian tersebut. Teh Wina jangan pernah merasa sendiri. Harus jadi generasi sandwich. Kalau kata anak zaman sekarang, harus jadi generasi yang nanggung beban hidup keluarganya. Ada gak yang begitu? Ada. Dan mulai hari ini jangan pernah memandang itu sebagai beban, tapi pandang itu sebagai peluang untuk bisa mendapatkan pahala kebaikan. Harus ngurus adik, bahkan ikut harus ngurus kakak, bahkan harus ngurus orang tua.
Enggak apa-apa. Selama Allah cukupkan kita rezeki, selama itu ada peluang yang Allah siapkan pahala untuk kita. Karena boleh jadi hidupmu dibesarkan karena seringnya engkau membantu keluargamu dalam setiap kebaikan. Dan percayalah, Allah akan angkat derajatmu, Allah perbaiki hidupmu ketika engkau memperbaiki hubunganmu dengan keluargamu. Jadi yang pertama, jangan pernah merasa bebanmu terasa berat, karena Allah tidak akan mungkin memberikan beban melebihi batas kemampuan. Yang kedua, surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Badai pasti berlalu. Teh Wina gak akan terus begini. Jalan aja terus. Dan tadi Teh Wina bilang, saya gak mau nikah dulu sebelum bahagiain keluarga. Itu kalimatnya kurang tepat. Nikah aja tapi ketemu sama yang tepat orangnya. Cari orang, cari laki-laki yang bisa terima Teh Wina dengan keluarga. Boleh jadi lapangnya hati Teh Wina untuk nerima ujian yang Allah berikan kepada kita akan membuka hati yang baru untuk bisa menemukan kebaikan dalam kehidupan. Ingat dua ayat ini untukmu yang sedang berat hidupnya. 1 surat Al-Baqarah 286, 2 surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Bismillah, salam buat keluarga. Jangan jadikan beban semuanya, tapi jadikan sebagai peluang untuk mendapatkan pahala kebaikan. Insya Allah. Bunda, kajian hati, tenangkan hatimu. Nah pemirsa, sekarang Zi sudah bersama dengan Bunda Dia. Kenapa kok kelihatannya lesu gitu sih, nggak fit deh hari ini? Aduh Teh, kemarin habis belanja di pasar. Cuma naik tangga 2 lantai aja, udah kayak habis naik gunung. Aduh, napasnya ngos-ngosan. Padahal dulu bisa muterin pasar dari ujung ke ujung tanpa henti. Waduh, memang usia kalau sudah 50-an itu gampang turun staminanya, gampang capek. Tapi tenang, aku punya solusinya. Renovit Gold, multivitamin dan mineral lengkap untuk usia 50 tahun ke atas. Lengkap dengan 25 vitamin dan mineral yang bantu meningkatkan daya tahan tubuh dan stamina. Memang bagus ya Teh, manfaatnya apa aja? Renovit Gold ini mengandung beta-karotin dan lutein untuk menjaga mata tetap sehat, melindungi mata dari penuaan dan paparan cahaya berlebih dari sinar matahari, cahaya handphone dan juga TV. Selain itu, Renovit Gold juga dilengkapi dengan ekstrak huperzine untuk cegah pikun, L-karnitin yang bisa cegah obesitas, sudah bersertifikat halal dan bebas gula. Jadi aman banget nih untuk penderita diabetes. Diminum 1 kaplet setiap hari setelah makan. Bagus ya. Teteh minum Renovit Gold juga. Nah, untuk usia produktif kayak aku, minumnya Renovit setiap hari dengan 26 vitamin dan mineral lengkap untuk bantu menjaga kebugaran dan daya tahan tubuh. Kalau kita mau beli itu di mana Teh? Renovit dan Renovit Gold bisa dibeli di apotek terdekat atau di e-commerce. Buat jamaah yang mau umroh atau bepergian jauh, jangan lupa bawa Renovit supaya badan tetap fit. Renovit dan Renovit Gold siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Bunda, mati bukan akhir kehidupan. Justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Maka teruslah jadi orang baik. Teruslah sibuk dengan kebaikan. Agar saat nanti ajal menjemput kita, kita masih berjalan di atas kebaikan itu. Dan insya Allah orang baik akan bertemu dengan tempat yang baik. Orang baik akan diwafatkan di waktu yang baik. Dan orang baik akan mendapatkan surga yang terbaik. Ya Allah, bahagiakan hidup kami di dunia sampai ke surga ya Allah.
Jika ajal wafat mendekat kepada kami mohon ya Allah, wafatkan kami nanti dalam keadaan beriman. Wafatkan kami nanti dalam keadaan Islam. Wafatkan kami nanti ya Allah dalam keadaan berwudu. Wafatkan kami nanti ya Allah dalam keadaan taat kepadamu. Ya Allah, wafatkan kami semua nanti dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling bermegah-megahan. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Dan akhirnya saya Meisya Siregar dan juga Ahilman mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi ya Bunda di mana? Di kajian hati, tenangkan hatimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.